Warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Riki Darmawan dari kelas SIA dengan NPM 251705-2015. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap decode. Presentasi ini akan mengeksplorasi siklus eksekusi CPU dengan fokus khusus pada tahapan-tahapan proses, detail penting tahap decode, dan karakteristik yang membedakan setiap tahapan. Mari kita dalami bagaimana CPU bekerja untuk memproses instruksi. Setelah memahami komponen utama CPU, kita akan melihat bagaimana sebenarnya CPU bekerja. Pada bagian ini kita akan membahas tahapan siklus eksekusi CPU, meliputi proses fetch, decode, execute, dan alur pemrosesan instruksi secara menyeluruh. Mari kita bahas fundamental yang terjadi setiap kali komputer menjalankan perintah kita, yaitu ada fetch, decode, dan execute. Bayangkan CPU sebagai koki di dapur komputer. Pada tahap pengambilan instruksi, koki ini mengambil resep, yaitu instruksi, dari buku resep utama, yaitu memori. Melalui jalur khusus, resep ini masih dalam bahasa yang belum bisa langsung dimasak, yaitu kode biner mentah. Lalu, bagaimana komputer bisa mengerti apa yang harus dilakukan? Disinilah control unit berperan sebagai penerjemah, mengartikan komponen instruksi, opcode, dan operand agar CPU tahu operasi apa yang perlu dijalankan. Setelah mengerti apa yang harus dilakukan, CPU mengeksekusi perintah tersebut, seperti koki yang mulai mencampur bahan dan memasak, LU melakukan perhitungan aritmatika atau operasi logika yang diperlukan. Siklus sederhana namun menakjubkan ini terjadi miliaran kali per detik, memungkinkan komputer menjalankan program kompleks yang kita gunakan sehari-hari. Sekarang mari kita bahas bagaimana otak dari komputer kita bekerja saat memproses instruksi. CPU menjalankan tugas-tugasnya melalui alur yang teratur, mirip seperti kita membaca dan memahami resep masakan. Bayangkan Anda mendapatkan pesan dari teman. Pertama, Anda harus mengambil pesan itu. Inilah tahap fetch. Saat CPU mengambil instruksi berupa kode biner dan dari memori, kemudian Anda perlu memahami isi pesannya, yaitu disebut tahap decode, di mana control unit mengartikan opcode dan operand tanpa melakukan tindakan apapun. Baik Anda merespon pesan tersebut, yang disebut tahap execute, saat LU melakukan perhitungan sesuai instruksi yang sudah diterjemahkan. Bukankah menakjubkan bagaimana CPU melakukan ketiga tahap ini jutaan kali per detik untuk menjalankan program yang kita gunakan sehari-hari. Baik, sekarang tahap decode dalam CPU. Proses decode dalam CPU, tahap decode adalah proses penerjemahan kode biner menjadi instruksi yang dapat dipahami CPU, dilakukan oleh control unit sebelum eksekusi. Komponen kode biner. Kode biner terdiri dari opcode dan operand yang perlu diterjemahkan agar CPU dapat menentukan operasi yang akan dilakukan. Pentingnya tahap decode. Decode menjembatani tahap fetch dan execute. Tanpanya, CPU tidak dapat memahami instruksi yang telah diambil dari memori. Mari kita bayangkan sebuah percakapan antar komputer dan manusia. Bagaimana sebenarnya komputer memahami perintah yang kita berikan? Jawabannya terletak pada proses penerjemahan kode biner. Di jantung CPU, control unit bertanggung jawab melakukan proses decode, mengubah rangkaian angka biner menjadi instruksi yang dipahami. Kode biner ini terdiri dari dua bagian penting, yaitu opcode yang menentukan jenis operasi dan operand yang menunjukkan data yang akan diproses. Ibarat seorang penerjemah bahasa, tahap decode menjembatani komunikasi antar kode yang diambil dari memori dengan tindakan yang harus dilakukan. Tanpa proses ini, CPU hanya akan menerima deretan angka 0 dan 1 tanpa makna. Seperti halnya kita tidak bisa memahami bahasa asing tanpa penerjemah, CPU tidak dapat mengeksekusi instruksi tanpa proses decode. Mari kita telaah lebih dalam tentang identifikasi opcode dan operand. Opcode atau kode operasi adalah instruksi yang memberitahu CPU tentang tindakan yang harus dilakukan. Bayangkan seperti kata kerja dalam kalimat komputer, misalnya tambahkan atau kurangi. Berkaitan erat dengan opcode adalah operand.
Ibarat opcode adalah kata kerja, operan adalah objek dalam kalimat komputer, memberikan nilai atau alamat yang akan diproses, baik berupa data langsung, register, maupun alamat memori. Bagaimana keduanya bekerja sama? Ketika CPU menerima instruksi, kontrol unit melakukan tahap decode dengan mengidentifikasi dan memisahkan opcode dari operan. Proses ini mirip dengan otak kita mengurai perintah. Ambil buku di atas meja, di mana ambil adalah opcode, dan buku di atas meja adalah operannya. Bukankah menakjubkan bagaimana komputer meniru proses berpikir manusia? Sebelum komputer menjalankan instruksi yang kita berikan, ada tahapan persiapan yang sangat penting. Bayangkan CPU sebagai seorang penerjemah handal yang mengubah bahasa biner menjadi perintah yang dapat dipahami. Ini adalah langkah awal yang krusial, menerjemahkan kode instruksi. Selanjutnya, kontrol unit bekerja seperti manajer yang cerdas, menganalisis opcode untuk menentukan jenis operasi dan mengidentifikasi operan yang diperlukan. Pernahkah Anda berpikir bagaimana komputer tahu apa yang harus dilakukan dengan angka-angka yang Anda masukkan? Setelah identifikasi selesai, CPU menyiapkan peralatannya, register, ALU, dan komponen lainnya, seperti seorang koki menyiapkan peralatan masak sebelum mulai masak. Semua persiapan ini memastikan eksekusi berjalan lancar dan efisien. Sekarang memasuki tahap perbedaan tahapan CPU. Definisi fetch dalam CPU. Fetch adalah tahap awal dalam siklus eksekusi CPU, di mana instruksi diambil dari memori utama untuk diproses lebih lanjut. Program counter dan mer. Program counter menyiapkan alamat instruksi berikutnya, sementara memory address, register menunjukkan lokasi memori yang akan diakses. Dan selanjutnya, mari kita bicarakan tentang pengambilan instruksi atau yang dikenal sebagai fetch dalam CPU. Bayangkan CPU sebagai koki yang perlu mengikuti resep. Sebelum memasak, koki perlu membaca langkah-langkah dalam resep tersebut. Dalam tahap fetch, CPU mengambil instruksi dari memori utama untuk diproses. CPU memiliki komponen penting bernama program counter yang berfungsi seperti penanda halaman pada buku resep kita, selalu menunjukkan instruksi berikutnya yang harus diambil. Lalu, bagaimana CPU tahu lokasi tepat instruksi tersebut? Disinilah memory address register berperan. Ketika instruksi ditemukan, data biner tersebut disimpan dalam instruction register, siap untuk diterjemahkan pada tahap decode. Proses ini terjadi miliaran kali per detik, memungkinkan komputer kita menjalankan program dengan mulus tanpa kita sadari kompleksitasnya. Mari kita pahami decode dalam siklus instruksi komputer. Bayangkan CPU sebagai penerjemah yang harus memahami bahasa mesin. Dalam proses penerjemah instruksi, CPU mengubah kode binar menjadi perintah yang bisa dipahami. Ini seperti menerjemahkan kode Morse menjadi bahasa manusia. Seperti proses mengartikan kode biner, decode mengubah instruksi dari bentuk biner menjadi perintah yang dapat dipahami CPU, menentukan operasi yang akan dijalankan. Peran Control unit membaca dan menganalisis opcode serta operand untuk menerjemahkan instruksi sebelum tahap eksekusi dilakukan. Tahap tengah siklus, decode berada di antara fetch dan execute, menjembatani proses pengambilan instruksi dengan pelaksanaannya. Sekarang mari kita bahas tahap eksekusi dalam siklus instruksi, yang disebut execute. Tahap execute merupakan momen puncak di mana hasil terjemahan pada fase decode benar-benar dijalankan. Bagaimana caranya? CPU mengimplementasikan instruksi yang telah diterjemahkan dengan bantuan komponennya yang sangat penting, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU. Bayangkan, ALU sebagai kalkulator super canggih yang menghitung operasi matematika dan logika dengan kecepatan luar biasa. Ketika Anda melihat komputer Anda menjalankan aplikasi dengan lancar, di belakang layar, ALU sedang bekerja keras melakukan perhitungan rumit. Pada tahap eksekusi, inilah perubahan data aktual terjadi. Apakah itu penambahan angka dalam spreadsheet, pengurangan nilai dalam program, atau keputusan logis seperti jika nilai ini benar, lakukan tindakan tersebut. Inilah saat di mana semua perintah yang Anda berikan benar-benar mengubah data dalam sistem komputer. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.